Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham Antam, di mana harga saham Antam sudah turun lumayan cukup dalam, imbas terkena kasus penjualan emas yang dilakukan oleh Budi Said, seorang crazy rich asal Surabaya. Jadi, apakah saham Antam ini bisa bangkit lagi di tahun 2024? So, kita akan menganalisa saham Antam ini ya, baik dari sisi kasus yang sedang terjadi, lalu kita akan analisa juga secara fundamental, valuasi, net income, dan kita akan prediksikan juga dividennya untuk tahun 2024 dan berapa sih harga wajar saham Antam. Kita akan bahas pada video kali ini. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai akhir. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Disclaimer on guys, video ini bukan ajakan jual beli saham. Seluruh keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya guys ya, sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita akan lanjut melihat update news terlebih dahulu ya, di mana Antam ini dihukum ya untuk membayar 1,1 ton emas ke konglomerat Surabaya. Dan berita ini atau kasus ini sudah ada gitu guys ya, sejak di akhir tahun 2023 lalu. Nah, jadi ketika Antam ini dihukum ya membayar untuk 1,1 ton emas kekurangan dalam pembelian emas oleh Budi Said ya, seorang crazy rich asal Surabaya, saya rasa di sana itu memang ada kejanggalan gitu guys ya. Tapi waktu itu ya saya sebenarnya sempat ingin membahas mengenai saham Antam ini, tapi ya karena belum ada kepastian hukum, jadi daripada bias gitu guys ya analisanya buat teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas saja pada awal Januari ini ya, dimana sudah ada kejelasan dari sisi hukumnya. Nah, dalam berita ini, sebenarnya Antam ini terkena kasus perdata, bukan pidana, gitu guys ya. Jadi sebenarnya misalkan Antam bersalah pun ya dihukum membayar 1,1 ton emas kepada Budi Said, sebenarnya tidak ada masalah. Ya paling net income-nya jadi turun aja gitu guys ya untuk tahun 2024 ini. Nah, begitu guys ya, kalau misalkan memang Antam ini bersalah dan harus ya membayar 1,1 ton emas kepada konglomerat Surabaya itu Budi Said. Nah, lalu ada lagi updatean di mana broker dalam penjualan emas tersebut gitu guys ya, yaitu Eksi Anggraini dan juga 3 orang lainnya ya. Ini adalah karyawan Antam. Nah, ini sudah menjadi tersangka ya dan dituntut penjara selama 10 tahun gitu guys ya. Nah, teman-teman bisa baca juga beritanya ya. Nah, jadi setelah adanya berita ini ya di 9 Desember 2023, saya rasa ini sudah ada titik terang gitu guys ya, di mana pelaku-pelaku ya dalam transaksi emas ini ya, karena kan transaksinya besar gitu guys ya. Dalam transaksi emas ini antara Antam dan juga Budi Said ini pasti ada brokernya. Nah, dan memang saya pun punya feeling gitu guys ya, pasti di dalamnya ini ada kong kali kong gitu. Karena Eksi Anggraini ini menjual emas Antam dengan harga diskon dan dia meminta komisi ya sekitar 10 juta per kilogramnya gitu guys ya. Nah, jadi memang ada kong kali kong lah ya kalau misalkan kita bisa sebut guys ya. Makanya di sini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya keempat orang ini. Lalu update news terbarunya ini banyak sekali guys ya, baik di Instagram, di forum-forum ataupun di streams, di grup gitu guys ya. Di mana adanya kejanggalan dan pemufakatan jahat pembelian emas Antam 3,5 triliun ya dari Budi Said. Nah, ini Budi Said juga sudah menjadi tersangka ya guys ya, teman-teman bisa lihat ya berita di sampingnya juga. Budi Said tersangka penipuan emas Antam ditahan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung geledah rumah Budi Said di Surabaya, temukan logam mulia. Penjelasan lengkap Kejaksaan Agung soal penipuan emas Antam 1,1 triliun Budi Said ya guys ya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan belum paham kronologisnya bisa baca berita yang satu ini ya. Judulnya Kejanggalan dan Pemufakatan Jahat Pembelian Emas Antam 3,5 triliun oleh Budi Said gitu guys ya. Nah, ini adalah berita yang saya rasa cukup ini guys ya, cukup rinci ya, berawal dari pertemuan ya di kantor BLM Surabaya 01 Antam ya. Di situ juga banyak sekali guys ya yang hadir untuk ibaratnya merayu Budi Said ya untuk membeli emas gitu guys ya dengan harga terdiskon. Padahal Antam ini tidak pernah menjual emasnya dengan harga diskon ya guys ya. Apalagi kan harga emas terus naik. Nah, makanya Budi Said ini tergiur gitu ya untuk membeli emas Antam dengan harga diskon. Padahal ya, di sana banyak sekali kasus-kasus ataupun kejahatan gitu guys ya yang dilakukan oleh
Eksi Anggraini dan juga tersangka lainnya dalam memanipulasi gitu guys ya data emas yang ada di Antam. Seperti itu guys ya kronologi singkatnya. Nah, jadi ini sangat menarik ya karena eh, perdata ya perdata yang dilayangkan oleh Budi Said ini malah berbalik gitu guys ya, malah menjadi bumerang untuk Budi Said dan keempat broker lainnya dan menjadi kasus pidana ya. Kalau kasus pidana kemungkinan besar Budi Said ini bisa ya harus membayar kerugian gitu guys ya, kerugian material ataupun imaterial kepada Antam seperti itu guys. Jadi ya Budi Saidnya sudah menjadi tersangka gitu guys dalam kasus rekayasa jual beli emas Antam ya, dan langsung ditahan dan memang sudah ditahan ya. Ini rilisnya di 18 Januari 2024. So kita akan melihat ya untuk profil bisnis Antam. Jadi harga saham Antam itu turun karena terkena kasus perdata ya, tapi sudah menjadi kasus pidana dan menjerat Budi Said dan keempat tersangka lainnya, yaitu karena ada pemufakatan jahat di sana gitu guys ya. Ada kong kali kong lah ya, singkatnya seperti itu. Jadi saya rasa aman ya untuk Antam ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nyangkut di Antam tidak usah khawatir gitu ya. Untuk saat ini saya rasa Antam akan oke lah, akan baik-baik saja. Jadi untuk Antam ini adalah perusahaan pertambangan dan juga logam terdistribusi vertikal dan terdiversifikasi guys ya. Lalu kita lihat Antam ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1968, masuk dalam sektor barang baku ya, logam dan juga mineral. Ada emiten sejenis seperti BRMS, DKFT, IFSH, Inco, MBM, ANCKL, NICL, dan banyak lagi. Lalu tanggal IPO-nya 27 November 1997, masuk ke dalam papan utama dengan kapitalisasi market 38,93 triliun. Untuk komposisi pemegang sahamnya ada PT Indonesia Asahan Aluminium Persero, yaitu memegang 65%, sedangkan masyarakat ya porsinya di sini hanya 35%. Antam juga memiliki banyak sekali anak usaha gitu guys ya dalam jasa pertambangan dan juga mineral. Lalu kita akan lihat ya untuk komposisi pendapatan ya, di mana pendapatan Antam ini 66,1%-nya dari emas ya. Ini untuk pertambangannya. Lalu 18,5% didapatkan dari ferronikel, 1,9% dari biji bauksit, 11,6% dari biji nikel, 0%-nya logam mulia lainnya, batu bara 0,2%, perak 0,5%, dan jasa pemurniannya 1,1% ya. Jadi sebenarnya pendapatan Antam ini sebagian besar memang dari emas, pertambangan emas dan juga penjualan emas ya, seperti itu. Nah, lalu untuk penjualan produk dari Antam di lokal atau di wilayah Indonesia ini 38,7%, lalu ekspornya 28,1%, lokal individu 14,2%, lokal berelasi 3,7%, dan ekspor kepada Standard Bank PLC 15,3%. Lalu kita akan lihat ya dari sisi harga, di mana satu tahun ini harga saham Antam memang sudah turun ya, lumayan cukup dalam penurunannya, tapi di sekitar Desember lalu ya, harga saham Antam ini sempat mau naik ya, tapi dia malah kembali tertekan dan kembali sideways. Lalu kita lihat dari sisi valuasi, PE ratio-nya 10,25 kali, price to book value 1,58 kali. Parirnya sih masih cukup menarik guys ya, meskipun PBV-nya sudah berada di atas 1 tapi masih berada di bawah angka 2 maksud saya. Nanti kita akan lihat guys ya harga wajarnya di harga berapa, karena Antam saat ini di harga Rp1.620 per lembar sahamnya. Lalu kita lihat juga dari sisi net income atau laba bersih Antam. Untuk proyeksi net income 2023 diproyeksikan akan mengalami sedikit penurunan ya, dari 3,8 triliun menjadi 3,7 triliun ya. Tapi ini memang penurunannya cukup kecil ya, hanya sekitar 23 miliar aja gitu guys ya dari sisi net income-nya. Lalu kita lihat juga dari rasio keuangan, memiliki cash 7,5 triliun, total aset 35,5 triliun, liabilitasnya 10,8 triliun, lalu total ekuitasnya 24,6 triliun. Nah, berdasarkan rasio keuangan, kita lihat ya ternyata rasio keuangan Antam ini masih cukup sehat ya, di mana total liabilitasnya masih jauh berada di bawah total ekuitas ya, seperti itu. Profitabilitasnya ada net profit margin sebesar 10,38% ya, cukup bagus. Lalu dari sisi return on asset 11,39% dan return on equity 16,42%. Lalu dividen terakhir yang dibagikan oleh Antam ini, karena bagi dividennya 1 tahun sekali ya, di pertengahan tahun itu sekitar bulan April, Mei, Juni.
Jadi, waktu itu ya, di tahun 2023 membagikan dividen di 26 Juni 2023 dengan dividen yield 4,91%. Dengan dividen payout ratio 50,30%-an guys ya. Untuk Antam, rasio pembagian dividennya sebenarnya oke lah ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Tapi ya karena ada target ya dari Bapak Erick Thohir mengenai perusahaan BUMN yang harus membayar dividen ya dengan jumlah banyak, saya rasa Antam bisalah menaikkan DPR-nya untuk tahun 2024 ini guys ya. Ya mungkin dari 50% naik menjadi 60%, 70% tentunya akan sangat menarik. Kita lanjut ya melihat pembagian dividen saham Antam, di mana Antam ini sangat rutin membagikan dividen guys ya, meskipun ada beberapa tahun bolong, yaitu di tahun 2015, 2016 sampai 2017 ada 3 tahun absen ya tidak bagi dividen, lalu kembali rutin membagikan dividen di tahun 2018 ya, kemungkinan tidak bagi dividen karena memang di tahun-tahun tersebut itu sedang merugi gitu. Jadi untuk Antam ya di tahun 2018 ini kembali rutin ya membagikan dividen sekitar bulan April, Mei dan juga Juni guys ya. Di pertengahan tahun 2024 juga pastinya akan kembali membagikan dividen. Kita lanjut melihat seasonality ya saham Antam, kita akan coba predik ya probabilitas kenaikan saham Antam melalui seasonality ini di 8 tahun terakhir. Antam ini mengalami kenaikan ya, yang paling bagus itu di bulan April lalu bulan Juli ya guys ya. April, Juli, Agustus ini kenaikannya cukup bagus, tapi memang karena pembagian dividennya itu sebelum di pertengahan tahun ya guys ya, April, Mei, Juni ini, jadi kemungkinan besar kenaikan yang cukup maksimal akan terjadi di Antam itu ya sebelum pembagian dividen. Ya sebelum kumdet dividennya itu biasanya harga saham akan naik ya, termasuk saham Antam ini. So, di April kenaikannya cukup bagus ya, probabilitas kenaikannya 71%-an. Lalu di Juli juga ada potensi kenaikan ya, 86%. Jadi, April misalkan Mei-nya ex-date dia turun ya, tapi Juni-Julinya bisa naik lagi, itu saya rasa cukup oke ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan memang investasi jangka panjang di Antam, ini punya kesempatan untuk membeli ya di sekitar bulan Mei, lalu di akhir tahun juga ada kesempatan ya untuk akumulasi kembali saham Antam ini. Kita lanjut ya ke melihat probabilitas kenaikan Antam ya, di mana Antam di harga saat ini Rp1.620 per lembar saham. Kalau misalkan dia naik ya ke harga tertinggi di Februari 2023, ini data tahunannya gitu guys ya. Nah, jadi ada probabilitas kenaikan sebesar 47,53% kalau misalkan secara teknikalnya gitu guys ya, dari harga saat ini ke harga tertinggi saham Antam ya. Jadi probabilitas atau upside kenaikannya ini cukup bagus ya, 47,53%-an. So, kita akan lanjut ya melihat proyeksi harga Antam, di mana harga terendahnya di 1.580, harga tertingginya berdasarkan data tahunan di 2.390, sedangkan harga saat ini di 1.620. Maka posisi Antam saat ini berada di posisi persentil 5 dengan posisi yang sangat low risk ya guys ya. Nah, jadi menarik nih, harga Antam saat ini ternyata masih low risk, dan entry point-nya saya rasa di bawah 1.700 akan sangat bagus ya guys ya untuk Antam ini. Dengan upside ya tadi kita lihat 47,53%-an, dan memang untuk per hari kemarin ya, hari Kamis ya guys ya, kemarin hari Kamis, hari ini hari Jumat. Kemarin saya lihat ada akumulasi ya, meskipun akumulasinya masih kecil gitu guys ya, tapi it's okay lah ya. Yang penting Antam sudah terbukti tidak bersalah dan tidak harus membayar 1,1 ton emas kepada Budi Said, dan malah Budi Saidnya yang terkena kasus pidana gitu guys ya, dalam kasus pemufakatan jahat transaksi jual beli emas Antam seperti itu guys. Jadi sudah terlihat ya guys ya siapa yang salah dan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah gitu. Jadi ya tenanglah kalau misal teman-teman masih pegang Antam, bisa bernafas lega seperti itu guys ya. Lalu kita akan lihat ya harga wajar berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value. Mungkin ada teman-teman juga ya yang menggunakan IPS kali 10, oh sama dengan murah, IPS kali 20 sama dengan mahal ya. Di sini IPS kali 10-nya berarti di harga 1.580 ini angka murahnya, angka mahalnya di 3.160. Tapi kita akan membahas ya untuk harga wajar Antam ini menghitungnya berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value. Berdasarkan pertumbuhan IPS ya dari secara tahunan ya sekitar 15,94%, maka book value saat ini di 1,58 kali dan
value per share atau modal per lembar sahamnya itu di angka 1024. Maka harga wajar Antam di harga saat ini ya 1620, harga wajarnya itu di 2842 guys ya. 2842, maka memiliki margin of safety sebesar 43%. Yang menarik Antam ya karena dari sisi harga memiliki upside 47%, dari sisi pertumbuhan EPS ya berdasarkan metode Benjamin Graham harga wajarnya 2800-an dan margin of safety-nya 43% guys ya. Margin of safety-nya 43%-an. So ini akan sangat menarik ya untuk Antam. Kita akan coba ya prediksikan dividennya ya. Di sini untuk EPS Antam karena tadi net income-nya juga ada sedikit penurunan. Jadi EPS-nya juga ada sedikit penurunan ya dari 159 ke 158 per lembar sahamnya. Kita akan coba lihat ya untuk dividen payout ratio. DPR-nya di tahun pandemi itu membagikan 34%, lalu di 2 tahun sebelumnya itu membagikan 50%. Tapi memang rata-rata dividen payout ratio Antam ini sekitar 50%-an guys ya. Jadi kita melihat dan juga mengambil data itu dari historicalnya ya. Kira-kira Antam ini biasanya bagi berapa? Karena tidak akan jauh dari angka DPR tersebut. Kecuali ada anomali, itu biasanya kita nggak ambil gitu guys ya, angka dari anomali tersebut. Maka berpotensi bagi dividen 54-79 per lembar saham dengan potensi dividen yield 3-5%-an. Nah, kalau misalkan kita ganti guys ya 50%-nya, misalkan Bapak Erick Thohir memberikan isyarat ya untuk membagikan dividen jumbo ya dengan DPR misalkan di atas 50%. Oh, Antam bagi 60% ya misalkan untuk tahun 2024. Nah, berarti bisa membagikan dividen yield 6% nih kalau misalkan bisa membagikan DPR di atas 50% ya. Berarti potensi dividen yield-nya tembus 6% di harga saat ini Rp1.620 per lembar saham. Nah, tentunya ini akan lebih menarik ya kalau misalkan DPR-nya bisa lebih tinggi, misalkan 70%. Wah, berarti dividen yield-nya bisa tembus 7% gitu guys ya. Ini akan sangat menarik ya, Antam akan sangat menarik ya, entah dari capital gain approach atau dividend approach ya. Silakan teman-teman dipilih aja apakah ada potensi ya untuk mendapatkan keuntungan di saham Antam ini. Kalau misalkan teman-teman bandingkan ya saham-saham BUMN yang sering bagi dividen jumbo seperti PTBA. PTBA sering sekali membagikan dividen payout ratio 100%. Pegas juga ya DPR-nya berpotensi besar. Lalu Telkom juga sama gitu guys ya. Nah, untuk big banks, BBRI, Bank Mandiri, dan juga BBNI milik BUMN, ada peraturan OJK gitu guys ya, yang terbaru itu di mana dividennya itu akan ditinjau ulang oleh OJK. Apakah dividennya sudah sesuai atau terlalu besar. Tapi, kalau misalkan Bapak Erick Thohir masih menjabat ibaratnya kepala BUMN gitu guys ya, kepala menteri BUMN, saya rasa perbankan big cap juga masih bisa kok bagi dividen besar ya untuk tahun 2024 ini. Tapi kita akan coba lihat nanti ya di pertengahan tahun apakah big banks masih bisa membagikan dividen besar atau tidak ya. Kembali lagi ke Antam, Antam berpotensi rebound ya guys ya. Jadi kalau misal teman-teman memang cari capital gain ya untuk swing gitu guys ya di saham Antam, ya saya rasa teman-teman juga sudah tahu resikonya. Tapi untuk dividen investing, saya rasa masih banyak ya saham yang cukup menarik ya, lebih menarik lah dari Antam. Seperti PTBA, lalu Big Banks gitu guys ya. Gak mungkin kita serok semuanya gitu kan, gak mungkin. Nah, pastinya kita harus memilih beberapa saham saja yang potensial, yang dividennya besar untuk dividen investing. Karena kita nggak bisa beli semua saham high dividend dalam satu waktu tertentu gitu guys ya. Kecuali ya mungkin teman-teman baru dapat warisan ya atau atau dapat rezeki nomplok misalkan ya atau ada transaksi jual beli tanah atau rumah, yaitu rezekinya teman-teman gitu ya. Tapi memang ya ibaratnya biasanya ya tidak semua saham high dividend bisa dikoleksi, hanya beberapa saja. Dan kalau misalkan teman-teman koleksi semuanya, saya rasa tidak akan ini ya, tidak akan efektif gitu guys ya. Karena nanti pasti akan pecah gitu. Akan pecah fokusnya ya, teman-teman mau averaging down yang mana dulu nih? Ya potensi naiknya yang mana dulu nih? Itu kan pastinya akan membutuhkan analisa yang lebih dalam lagi dan bisa saja prediksi kita juga tidak 100% benar gitu guys ya. Nah, untuk DPR ya kemungkinan bagi 50%, tapi semoga saja ya Antam bisa membagikan DPR di atas 50%.
So, gimana nih menurut teman-teman mengenai saham Antam? Karena tersangkanya sudah ditahan gitu guys ya. Tersangka dari kasus Antam ini sudah ditahan dan Antam terbukti tidak bersalah dan tidak diharuskan membayar kerugian 1,1 ton emas tersebut yang bisa menggerus labanya Antam. Oke guys, silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya tentang saham Antam. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.